Kalau kita lihat kebersamaan itu sebetulnya kalau rentangnya dari dunia sampai akhirat itu bisa ada empat jenis. Pertama, di dunia dia bersama-sama, teman, saling mencintai, tapi kelak di akhirat dia bermusuhan. Ada tipe begitu. Allah jelaskan di dalam Al-Quran, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Teman-teman dekat pada hari itu nanti di akhirat, al-akhilla itu maksudnya teman-teman, siapa yang dicintai, kelak di akhirat sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak ada jaminan itu. Kadang bahkan belum sampai akhirat sudah musuhan. Itu yang anaknya petinggi pajak. Ya, begitu, yang laki-lakinya ditangkap, perempuannya sudah tidak bisa ketemu, tidak bisa bersama lagi. Walaupun awalnya cinta katanya begitu. Ini kebersamaan jenis pertama. Termasuk pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada seorang temannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Orang Arab agak susah nyebutnya, pakai qalqalah. Uqbah bin Abi Mu'ayth, pakai to. Cari di Google, pakai ketik Arab nanti itu. Dia ini temannya Rasulullah. Kemudian Rasulullah diundang makan. Rasulullah kemudian mendakwahi temannya ini, dan Uqbah kemudian masuk Islam. Namanya diajak teman, ikut. Tetapi kemudian setelah itu ketemu dengan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini tuannya dari Bilal bin Rabah, ya, orang kafir Quraisy yang menyiksa Bilal, itu Umayyah bin Khalaf. Ya, ketemu itu, temannya juga dengan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Jadi berteman dengan Nabi iya, berteman dengan Umayyah bin Khalaf iya juga. Cuma kalau Nabi waktu itu dari sisi kekayaan itu sudah setelah diangkat jadi Rasul, beliau tidak berdagang lagi. Jadi ya sederhana. Sementara Umayyah bin Khalaf ini pedagang, ya, rekan bisnis. Akhirnya ditanya oleh Umayyah bin Khalaf, dengar-dengar engkau masuk Islam ya? Kata Uqbah, ya betul. Aku mengundang Muhammad makan, kemudian dia nawari aku untuk masuk Islam. Tamu itu sesuatu yang mesti dimuliakan. Di kalangan orang Arab namanya tamu itu dimuliakan. Kata Umayyah bin Khalaf, sudah jauhkan wajah engkau dariku. Aku nggak mau lagi lihat wajah engkau. Kalau engkau masuk Islam aku nggak mau. Tidak hanya ketemu dengan Umayyah bin Khalaf, ketemu dengan saudaranya namanya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf mengatakan tidak cukup sekedar engkau keluar dari Islam, umumkan engkau keluar dari Islam, ludahi wajahnya Muhammad. Jadi di depan orang banyak akhirnya Uqbah bin Abi Mu'ayth itu menyatakan diri keluar dari Islam, kemudian meludahi wajah Rasulullah. Ditambahi bonus, Rasulullah ketika sujud diinjek lehernya. Kemudian datang Abu Bakar membela Nabi sambil mengatakan, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah. Apakah engkau akan membunuh orang hanya gara-gara mengatakan Tuhanku adalah Allah? Coba bisa kita lihat kebersamaan ini gara-gara urusan apa tadi? Satunya teman ini menguntungkan secara bisnis, satunya enggak, memilih dia berteman dengan Umayyah bin Khalaf dengan Ubay bin Khalaf bersama. Tapi nanti di akhirat itu diceritakan dalam Al-Quran, ya, satu ayat yang menceritakan itu, ya laitani lam attakhil fulanan khalila. Alangkah baiknya kalau dulu itu aku tidak menjadikan si fulan ini sebagai teman dekatku. Jadi menyesal kenapa berteman dengan Ubay dan
Umayyah bin Khalaf. Jadi ini bicara pertemanan di dunia, teman dekat, saling mendukung, saling menyokong. Bisa di akhirat itu musuhan. Bisa musuhan. Sama seperti di dalam surah Al-Ahzab itu. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka mengatakan yang dimasukkan neraka itu, wahai Tuhan kami, inna ata'na sadatana, kami telah mentaati pemimpin-pemimpin kami, wa kubara'ana, pembesar-pembesar kami, fa'adalluna sabila, mereka telah menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Kemudian apa doanya? Rabbana atihim dhi'faini minal azab. Wahai Tuhan, beri mereka itu azab 2 kali lipat. Wal'anhum la'nan kabira, dan laknatlah dengan laknat yang besar. Padahal di dunia saling mendukung, saling menyokong, saling menguatkan. Tetapi di akhirat bisa saling seperti itu. Jadi itu kebersamaan jenis pertama, termasuk kadang nanti suami istri ya, suami istri itu punya suami punya istri, bisa jadi di akhirat itu musuhan. Ini gara-gara pian bang ulun masuk neraka nih, gak ada hikam juga aja, kenapa akun hikam gak nyanyi minta mobil Rubicon aku kan ada gaji, akhirnya korupsi. Nanti itu musuhan. Kadang jangankan di akhirat, di dunia sudah ada yang begitu. Suami istri gara-gara riba. Ada satu jamaah di sebuah masjid di Banjarbaru ini, Mbah Isya datang ke rumah, cerita problem keluarganya. 1 tahun sudah tidak berkomunikasi dengan istri, tinggal serumah tapi tidak ada berbicara, tidak ada berbicara. Padahal ini orang kelihatannya ya istrinya bagus juga, nutup aurat, kemudian suaminya rajin sholat juga. Kenapa bisa begitu? Cerita dia, awalnya usaha lancar, kemudian namanya usaha lancar ya, itu ada tawaran dari pihak bank, tawaran kasih suntikan modal 28 juta kalau tidak salah cerita beliau. Kata suaminya tidak usah, kata istrinya ini untuk menambah ini. Padahal omsetnya waktu itu bisa dapat 15 juta sebulan sudah. Tapi justru karena maju itu bank memberikan pinjaman dengan riba tentunya. Tambah maju bisnisnya itu. Akhirnya apa? Datang lagi banknya ini. Apa yang perlu dibeli lagi. Akhirnya tawari rumah. Sudah punya rumah, beli lagi rumah. Pinjem. Ngutang. Dan namanya bisnis itu tidak senantiasa grafiknya naik terus. Kolaps akhirnya kesulitan untuk membayari itu semua. Anaknya padahal di pondok. Jadi orang soleh sebetulnya, tapi tadi tidak sabar untuk ingin dapat harta banyak. Akhirnya saling menyalahkan. Nah, dulu sudah kuberitahu, tidak usah. Apa kalau bahasa sekarang? Meniwas. Nah kan sekarang kan. Ayo kamu juga menikmati ya. Akhirnya begitu berkelahi kadang sampai si istri bawakan parang itu. Ya Allah. Jadi tidak abadi, persahabatan di dunia itu tidak abadi. Sampai suami istri bisa begitu. Ini jenis pertama, kebersamaan yang begitu. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau persahabatan itu didasari ketakwaan, maka ini di dunia bersahabat, di akhirat insya Allah bersahabat ya. Di dalam hadis tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Ta'ala di hari akhir, saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satunya itu kan adalah warajulani, 2 orang
ya, tahaba fillah, yang saling mencintai karena Allah. Jadi dia berpisahnya karena kematian saja, tapi tetap saling menyokong karena ketakwaan. Maka orang seperti ini di dunia walaupun mungkin berpisah, di akhirat tetap akan bersatu. Landasannya apa? Ketakwaan. Kalau ini taat, senang. Kalau tidak taat, luruskan. Nah, itu persahabatan, kebersamaan yang bagus itu begitu. Sebagaimana kata Rasulullah, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudara engkau baik dia zalim atau dizalimi. Sahabat bertanya, kalau saudara kita ini dizalimi, kita tolong, itu kan jelas ya Rasulullah. Enggak, saudara kita dipalak orang, kita bantu, jelas. Tapi bagaimana saudara kita kalau zalim? Menolongnya gimana? Kata Rasulullah, engkau cegah dia dari berbuat kezaliman. Jadi kebersamaan itu bisa mesti begitu. Kalau teman kita keliru, tegur, jangan disokong terus. Itu kebersamaan yang baik, insya Allah. Jadi kalau yang pertama tadi di dunia bersama, di akhirat berpisah. Yang kedua ini di dunia sampai akhirat. Yang ketiga ada yang di dunia bermusuhan tapi di akhirat nanti berteman. Kok bisa begitu? Contohnya apa kira-kira? Supaya tidak ngantuk ini, kuis. Nanti hadiahnya waktu maghrib dapat buka. Ada nggak di dunia musuhan betul, di akhirat berteman, ngopi bareng. Kamu di sini juga katanya. Bahkan satunya mungkin dibunuh oleh satunya dibunuh misalnya, pembunuh dan yang dibunuh masuk surga, ada begitu ya. Contohnya misalnya Wahsy ini dulu membunuh Sayyidina Hamzah pada perang Uhud, ya kan, waktu masih kafir dia bunuh Sayyidina Hamzah. Kemudian setelah futuh Makkah, Wahsy ini masuk Islam, merasa menyesal, ini tombakku ini dulu untuk membunuh orang yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Paman Rasulku bunuh pakai tombak ini. Sekarang dengan ini aku akan berjuang untuk Islam. Tombak ini harus bisa membunuh orang yang paling dibenci Rasulullah. Dia ikut dalam perang Yamamah, berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, jadi tobatnya itu betul begitu. Nanti insya Allah di surga ketemu Hamzah. Wahsy, ya, ente di sini juga. Ngopi bareng bisa jadi. Ngopi bareng. Padahal satunya membunuh yang lain. Jadi tidak ada kesalahan itu bisa, tidak ada jalannya. Kesalahan apapun, bahkan seperti Wahsy itu ada jalan tobat selama masih hidup. Selama masih hidup. Jadi di dunia musuhan, di akhirat bisa jadi teman. Yang keempat, di dunia tidak kenal sama sekali, ya. Di akhirat bisa jadi teman, tidak kenal sama sekali. Misalnya kayak siapa? Rasulullah SAW. Nanti di dalam Al-Quran itu dijelasin kan, nanti salah satunya Asiyah, istrinya Fir'aun, itu kan jadi salah satu istri Rasulullah di akhirat. Padahal tidak ketemu di dunia, nggak kenal, bisa jadi. Ini masih apa? Semester 6 dulu. Siapa namanya? Fadil ya. Tiba-tiba dapat apa di akhirat kalau masuk surga? Ini nih istri nih dapat tambah istri. Ini dulu di dunia nggak dapat calon suami misalnya, di akhirat dapat. Ya. Ditambahkan. Nggak kenal tapi berkumpul, bisa jadi begitu. Begitu juga sebaliknya. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terkait bagaimana keberlangsungan kebersamaan. Kuncinya kalau mau tetap langgeng abadi ada di ketakwaan. Terus ketakwaan itu apa? Ketakwaan itu apa? Apa Mas Fadil ketakwaan? Sering dengar ya? Apa ketakwaan ya? Ketakwaan itu Pak, kayak ini Pak.
Biar talk show aja sudah. Jadi ketakwaan itu kayak kita dengan betul-betul lah berabdi menyembah. Ya. Betul-betul menyembah. Menyembah siapa? Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyembah Allah Ta'ala. Mas ini sebelahnya. Ketakwaan itu begitu. Kalau para ulama banyak mendefinisikan takwa. Yang paling umum itu adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Jadi apa yang Allah perintahkan laksanakan, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu begitu. Jadi kalau mau kebersamaan ini langgeng, lihati dalam kita berteman, ya, bersosial dengan teman-teman kita ini, lihati aturan-aturannya, apa ini boleh, apa tidak. Kalau tidak boleh dilanggar, itu bukan berarti bukan pertemanan didasari ketakwaan. Misalnya apa? Ya, contohnya seperti tadi. Ini bukan maksudnya menggibah, bukannya, tapi ini karena sudah tersebar luas, tidak apa-apa. Untuk contoh, ya, pacaran sampai berzina kan itu. Rupanya dengan pacar dulu masih juga. Akhirnya pacar baru menghajar pacar lama. Kalau sampai begitu, itu cinta atas nama cinta aja, padahal itu nafsu sebetulnya. Kalau betul cinta karena Allah, taati aturan Allah di dalam hubungan dengan orang yang kita cintai. Gimana caranya? Jaga. Kita mencintai seseorang, jangan dijerumuskan orang itu kepada kemaksiatan. Kalau menjerumuskan teman kepada kemaksiatan, itu namanya bukan mencintai, tapi itu memusuhi. Ya, musuh berkedok cinta, ya. I love you full. Tapi kemudian ngajak kita malam ini, yuk kemana? Tarawih. Oh bagus tarawih. Tapi mbak itu kita di bawah beduk. Pacaran di bawah beduk. Ini tarawih di bawah pacaran nunggu malam Lailatul Qadar. Tapi aktivitasnya tidak baik, ya. Maka itu bukan kebersamaan yang kekal tadi, tidak. Itu menjerumuskan. Bahkan suami, istri, anak pun kalau hubungannya begitu, itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, innama min azwajikum min amwalikum wa azwajikum atuwwul lakum. Sesungguhnya di antara istri dan anak kalian itu ada musuh bagi kalian. Musuh dalam hal apa? Para ahli tafsir mengatakan musuh dalam tanda petik kecintaan. Karena dengan alasan cinta dia lakukan pelanggaran terhadap hukum Allah Ta'ala. Dengan alasan cinta dia korupsi. Dengan alasan cinta dia serahkan kehormatan. Ini mas, bukti cintaku. Ku serahkan diriku seutuhnya, katanya. Belum nikah. Itu bukan bukti cinta, itu musuh. Musuh di luar selimut. Jadi hati-hati itu, apalagi masih muda-muda ini. Kita pernah juga merasakan, merasa muda. Sekarang sudah hampir setengah abad usia. Jadi hati-hati itu. Bersamaan dilandasi dengan kemaksiatan, tidak langgeng. Musuhan nanti itu. Saya dulu kuliah tahun 1994 masuk kuliah S1. Ada teman dulu namanya bukan BEM tapi Senap. Pinter orangnya, pinter. Dapat dulu ada namanya beasiswa ikatan dinas dari kampung, sama di Plehari sana. Rupanya apa? Pacaran dengan anak PGSD, waktu itu ada PGSD. Ya, pacaran kalau orang sudah dewasa begini, nafsu kadang
tidak terkendali, akhirnya ujung-ujungnya apa? Kecelakaan. Ya, beda dengan kecelakaan mobil, penyoknya ke dalam, kalau itu kecelakaannya penyoknya keluar. Ya, penyok keluar itu. Akhirnya apa? Menikah tapi tidak bilang-bilang keluarganya. Diam-diam menikah. Studinya kacau, ujungnya bercerai, tidak selesai kuliah. Gara-gara apa itu? Tidak sabar. Nah, puasa ini melatih kesabaran. Walaupun bagaimanapun juga, kalau belum buka jangan dimakan. Kalian bagaimanapun cintanya, kalau belum akad nikah jangan disentuh, jangan di apa-apain. Jaga betul itu, jaga betul. Ya. Kalau sudah terlanjur, tobat. Bukan berarti kalau sudah terlanjur sudah binasa saya, enggak. Masih ada jalan tobat. Nikah atau sudah hampir. Itu kebersamaan nanti ujungnya susah, nanti punya anak-anaknya tidak jelas dan sebagainya. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi landasan kebersamaan yang bisa tetap sampai ke akhirat itu kalau bertakwa. Dan takwa itu standarnya jelas. Perintah dan larangan Allah taala. Kalau di dalam Al-Qur'an ada surah itu Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab ini la raiba fihi, tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Tidak mungkin salah. Paling orang yang memahaminya yang salah. Kemudian Allah katakan hudal lil muttaqin. Kitab ini sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau mau bertakwa mutlak itu pertama mesti mengerti, ada ilmunya. Makanya kata Imam Ar-Razi di dalam tafsir Mafatihul Ghaib, bahwasanya ilmu itu adalah pintu untuk menuju takwa. Sehingga kalau kita mau bersama-sama sampai surganya Allah, maka kuncinya adalah ilmu. Ilmu apa? Bagaimana aturan-aturan Allah mengatur kehidupan kita. Tinggal masalahnya sekarang kita ini hidup di zaman yang kadang kita sudah terkondisi tidak ngerti Al-Quran. Banyak tidak ngerti Al-Quran. Sudahkah Al-Quran itu kita baca? Mungkin sudah kita baca, tapi apakah cukup dibaca itu? Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau agak sedih ya mengatakan, innama unzilal Qur'an liyu'mala bih. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan hanya untuk diamalkan. Faja'alan nasu qira'atahu amala. Tapi manusia banyak menjadikan mengamalkannya sekedar membaca. Sekedar membaca. Kira-kira kalau sekedar membaca, sampean dikasih obat yang mujarab, dibaca saja sembuh enggak? Ya. Ini kasih resep dokter 3 kali sehari. Akhirnya pagi dia baca, sore dia baca, tengah malam dia baca. Protes, dokter kok nggak sembuh-sembuh? Ini 3 kali sehari sudah saya baca. Liyu'mala bih, untuk diamalkan. Makanya Al-Quran dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Isra itu, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dalam Al-Quran itu ada obat. Jam berapa? Masih lama buka ya? Sebagai obat. Obat apa? Obat apa kira-kira Al-Quran? Obat penerang hati, Pak. Obat penerang hati. Iya betul, salah satunya obat penerang hati. Wasyifa'ul lima fis sudur dalam ayat yang lain. Obat bagi apa yang ada di dalam hati ya, penyakit-penyakit di dada manusia itu obatnya Al-Quran. Baca Al-Quran, renungi maknanya, insya Allah jadi yang gundah ya, gelisah, takut ya, ada kesyirikan dan sebagainya itu bisa hilang. Stres ya, sekarang kan banyak orang stres ya,
Di Indonesia ini kata data statistik sekitar 10.000 kasus bunuh diri tiap tahun. Banyak lah itu. Ya, sedikit. Kalau dibandingkan Jepang itu lebih banyak lagi, bisa angkanya tembus 30 ribuan. Itu masih sedikit dibandingkan Amerika, lebih banyak lagi angkanya. Ini kan problem ya, problem kenapa bisa begitu? Masalahnya di hati mereka, nggak dapat kebahagiaan. Ya, beberapa bulan lalu ada dapat kiriman video seorang pengacara kondang dari Bali pesta. Dia merasa hidup kok gini, kata dia. Apakah saya harus jadi biksu dulu baru bisa merasakan kebahagiaan? Tadi sudah pesta ya, macam-macam perempuan yang kata dia ada. Tapi gimana kebahagiaan itu? Itu penyakit orang modern sekarang ini. Semakin modern semakin banyak itu stresnya. Banyak yang kemudian lari itu ke narkoba. Ke narkoba. 50 orang tiap hari katanya mati overdosis. Berarti sebulan itu kalikan 30. Berapa? 1.500-an ya. 1.500-an orang. Kenapa bisa begitu? Kalau enggak begitu nanti ada yang ngaku nabi. Kayak yang di mana Landasan Ulin itu. Sempat viral kan itu ya. Saya ini nabi ke-26 kan rasanya. Rupanya itu kata teman yang di sana itu sekeluargaan itu stres semua. Ya, jadi sekeluarga bapak, ibu dan anaknya kayak gitu semua. Al-Quran ini obatnya sebetulnya Syifa'un lima fis sudur. Pada masa Nabi itu kadang kondisi ekonomi ada yang lebih sulit, tapi tidak bikin mereka stres kok. Ada yang namanya Robi'ah bin Ka'ab. Dia ashabus sufah, tinggalnya di emper masjid. Oleh Nabi ditawari, ya Robi'ah salni u'tika. Wahai Robi'ah, mintalah kepadaku, aku akan kasih engkau. Ya. Kata Robi'ah, kupikir dulu ya Rasulullah. Mikir. Awalnya ditawari suruh nikah, tidak mau ya. Kenapa kata tidak mau? Nanti kalau aku nikah, aku nggak bisa dekat dengan engkau ya Rasul. Aku ini ingin berkhidmat kepada engkau. Tidak punya harta. Ditawari begitu. Kalau mas ini ditawari gitu, minta apa kira-kira? Minta apa kira-kira? Ini coba pikirkan dalam hati, jangan usah dijawab. Kira-kira Rasul itu, mintalah kepadaku, ku beri. Robi'ah mikir. Maka Robi'ah kemudian setelah berpikir dia, kalau aku minta harta dunia, maka setiap makhluk itu sudah ada rizkinya. Maka aku akan minta untuk kebaikan akhiratku. Ketemu Rasulullah hari berikutnya, ditanya, sudahkah, minta apa? Kata Robi'ah, aku minta agar engkau nanti memberikan syafaat kepadaku agar Allah membebaskanku dari api neraka. Itu permintaannya. Tidak minta masuk surga, enggak, agar dibebaskan dari neraka aja. Itu bentuk tawadhu ya. Padahal itu ibadahnya bagus, khidmat kepada Nabi bagus, tapi merasa tidak pantas kalau masuk surga, minta tidak pantas. Sehingga mintanya itu gimana supaya tidak disiksa, model kayak syairnya Abu Nuwas itu. Ilahi lastulil firdausi ahla. Ilahi Tuhanku, aku ini tidak layak masuk surga Firdaus. Wala aqwa 'alan naril jahimi, tapi aku tidak kuat masuk neraka jahim itu ya. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, maka berikan kepadaku taubat dan ampuni dosaku. Fa innaka, sesungguhnya engkau ghafirul dzambil azimi. Ghafirul dzambil azimi, engkau adalah pengampun dosa yang besar. Robi'ah itu kata Rasulullah apa? Ya Robi'ah. Robi'ah ini laki-laki ya waktu itu. Kalau sekarang Robi'ah nama laki-laki perempuan? Di sini jadi perempuan. Maisaroh. Maisaroh itu di masa Nabi laki-laki itu yang mendampingi Rasul berdagang. Maisaroh. Huda. Huda ini
perempuan. Kalau Huda, sekarang Huda laki-laki. Jadi diminta, kata Rasulullah, bantu aku untuk memberi syafaat kepada engkau dengan banyak sujud, ya, banyak melakukan ketaatan. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai mana ini tadi? Oh, mau kesana kemari ya. Intinya tadi kebersamaan itu kalau mau terus landasannya ketakwaan. Ketakwaan itu pintu untuk bisa bertakwa adalah al-ilm, belajar. Belajar apa? Belajar apa perintah dan larangan Allah Ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali dan juga Imam Asy-Syafi'i di dalam Ar-Risalahnya itu, yang dikutip oleh Imam Al-Qarafi, kata beliau, para ulama telah ijma bahwasanya tidak boleh seorang pun yang sudah mukallaf untuk melakukan sesuatu hingga dia tahu hukum Allah atas sesuatu itu. Jangan menggawe sesuatu kalau tidak ngerti hukumnya. Artinya belajar dulu, jangan sembarangan. Hingga berdagang sekalipun. Makanya Sayyidina Umar itu ketika jadi kepala negara, beliau katakan, la tabi' fi suqina hadza illa man qad tafaqqaha fid din. Jangan berjualan di pasar kami kecuali orang yang sudah ngerti masalah agama. Jadi pedagang dalam Islam itu orang yang mesti alim. Makanya dulu ketika kita belajar masuknya Islam itu banyak dibawa oleh saudagar, ya. Saudagar, pedagang waktu itu alim-alim, karena tidak boleh jadi pedagang kalau nggak ngerti paling tidak fikih muamalah, atau dia kalau nggak ngerti punya konsultan, ya, membawa orang yang ngerti hukum. Ini jual belinya sah apa enggak, ini akad-akad, ya, syirkah misalnya, kerjasama bisnisnya ini bener apa enggak. Itu sampai tahun 800-an itu tetap berlaku itu. Syarat untuk bisa berjualan itu adalah dia ngerti fikih muamalah, bisa dites, padahal nggak digaji, bukan PNS. Kerja gitu aja dites. Karena apa? Merusak ketika dia bermaksiat, rusak ekonomi secara umum, gara-gara 1-2 orang yang nggak ngerti hukum dia ikut terlibat dalam bisnis. Begitu juga dengan urusan yang lain, rumah tangga, ya, mau bertakwa, langgeng, landasi ketakwaan. Bagaimana caranya? Belajar apa hak-hak suami, apa hak-hak istri, gimana tentang nafkah, bagaimana hukum tentang perceraian, bagaimana hukum tentang pengasuhan anak atau hadhanah. Kalau bercerai ini nafkahnya ke siapa? Pelajari itu kalau mau bersama terus dalam ketaatan. Saya dulu nulis blog itu, ya, di blog. Banyak pertanyaan itu tentang cerai. Ya. Tulisan sudah lama itu masih banyak yang bertanya. Sudah jelas saya jelaskan tentang bagaimana hukum talak 3 itu. Nah, banyak kasus itu ternyata. Ratusan itu yang bertanya. Padahal sudah melakukan tapi tidak ngerti kalau itu sudah jatuh talak 3. Gara-gara tidak belajar. Ada yang sampai datang ke rumah juga, bertanya itu, konsultasi tentang ini, saya ini sudah jatuh talak atau belum. Lu sampai yang melaksanakan, yang menjalankan, tanyanya ke saya. Sudah punya anak kecil, sudah ini, ya. Pelajari, mesti tahu ilmu apa, hukum-hukum Al-Quran terkait apa yang kita lakukan sehari-hari. Ya, bagus lagi Al-Quran secara keseluruhan, karena apa? Tadi Al-Quran tadi obat. Pertama tadi obat yang ada di dalam hati. Yang kedua, Al-Quran itu juga obat bagi fisik, ya, obat penyakit fisik. Makanya ketika Rasulullah kadang sakit, ya, beliau itu membaca itu muawwidzatain. Apa muawwidzatain? Ibu-ibu, surah apa muawwidzatain? Surah Al-Falaq dengan An-Nas. Baca qul a'udzu birabbil falaq sampai An-Nas.
Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Tiupkan, beliau tiupkan ke tangan beliau, beliau usapkan ke tubuh beliau. Itu menunjukkan apa? Al-Quran itu obat. Obat, cuma memang tidak bisa dibuktikan secara saintifik. Ini setelah diusap ini sembuh enggak? Itu karena apa? Enggak bisa. Karena masuk bab doa. Kalau Allah kabulkan sembuh. Itu pengobatan gaib juga itu. Sekarang banyak ke siapa? Bu Ida Dayak itu ya. Al-Quran itu obat. Surah Al-Fatihah itu surah untuk meruqyah. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri itu mengobati orang kena bisa itu dengan dibacakan Al-Fatihah, atas izin Allah sembuh ya, yakinnya itu. Jadi termasuk para ulama itu kadang mereka mencoba sendiri, tajribah namanya. Ayat ini kadang dibacakan, ditulis kadang, kemudian diminumkan seperti Al-Insyiqaq ya, idza as-samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ditulis ya, kasih di piring atau apa, kasih air, diminumkan. Orang yang sulit melahirkan ya, atas izin Allah jadi melahirkan. Nah, para ulama banyak itu menggali dari Al-Quran, meskipun yaitu namanya obat dalam arti doa. Allah Subhanahu Wa Taala ketika ijabah sembuh insya Allah. Tapi kalau tidak diijabah ya jangankan obat begitu ya, budrek aja kadang juga enggak kemudian sembuh kan. Cuma di iklan yang budrek itu setelah minum kering apa sini berbintang-bintangnya hilang kemudian sembuh, itu di iklan. Kenyataannya kan kadang juga tidak sembuh, bawa tidur masih saja itu ya, obat penyakit fisik ya, baca Al-Quran. Termasuk doa, itu obat juga ya, doa. Meskipun nanti dalam hal ini lebih utama mana berdoa atau enggak untuk kesembuhan itu ya, itu beda pendapat para ulama. Karena ada seorang wanita dari wanita kulit hitam namanya Ummu Zufar, itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini usra wa ini atakasbah. Wahai Rasulullah, aku ini kena penyakit ayan dan kadang terbuka auratku ini, maka doakan kepada Allah agar menyembuhkanku. Maka Rasulullah katakan, in sabarti walakil jannah, kalau engkau sabar maka bagi engkau surga, tapi kalau engkau mau kudoakan supaya sembuh. Wanita ini kemudian katakan, aku bersabar saja ya Rasul. Artinya ayan itu dia pandang biasa, sudah tidak usah sembuh, tidak apa-apa. Tetapi ya Rasul, kalau aku kumat auratku terbuka, maka doakan agar kalau kumat auratku ini tidak terbuka. Coba ini Ummu Zufar, yang Ibnu Abbas ketika ketemu melihat Ummu Zufar ke sahabat yang lain, maukah kutunjukkan itu wanita ahli surga ya, tunjuk itu wanita hitam gitu. Itu dulu baru diceritakan riwayat tadi. Artinya apa? Berobat. Kalau orang bisa sabar itu, sebagian ulama menganggap lebih utama ridho. Obat fisik. Didoakan Rasul sembuh. Kemudian yang ketiga, Al-Quran ini juga obat dalam masalah-masalah sosial. Urusan-urusan kemasyarakatan yang rusak sekarang, misalnya yang kata salah seorang pejabat, malaikat masuk ke sistem sekarang itu bisa berubah jadi iblis. Korupsi itu luar biasa. Kalian ini generasi muda ini mestinya memotong rantai itu, supaya ketika kalian jadi pejabat jangan sampai begitu. Tapi sulit. Ada caranya, ya Islam itu. Anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian Alkitab fihi dzikrukum. Di dalamnya ada dzikrukum, maknanya adalah izzukum wa syarafukum in ata'tum bihi. Maknanya adalah itu sebab kemuliaan kalian
kehebatan kalian kalau kalian taat itu. Sebagaimana kata Sayyidina Umar, inna kunna adzalla qaumin fa'azzanallahu bil Islam. Kita ini dulu adalah kaum yang hina, kemudian Allah muliakan kita dengan Islam. Famahma natlubul izzah bi ghairi ma a'azzanallah adzallanallah. Selama kita ini mencari kemuliaan dengan yang selain Allah muliakan kita, maka Allah justru akan menghinakan kita. Jadi Al-Quran itu pertama kunci takwa, pelajari. Yang kedua ini obat penyakit hati, penyakit fisik, dan juga sebagai urusan sosial kemasyarakatan. Kalau mau pakai bukan sekedar dibaca tapi diamalkan, maka insya Allah umat ini menjadi khairu ummah, ummah yang terbaik.